Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha aynal yaqin thumma latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua, tak terkecuali nikmat taufik dan hidayah, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melangkahkan kedua kaki dan berada di tempat yang mulia ini. Semoga kelak setiap langkah kita ini menjadi bukti ketaatan kita di hadapannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penghulu para nabi dan pelita kegelapan bagi seluruh alam. Salawat dan salam juga semoga terlimpahkan kepada para sahabatnya, para tabi'in, sehingga sampailah kepada kita yang senantiasa mengharapkan syafaatnya kelak di akhirat. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan khutbah ini, khotib berpesan kepada diri khotib dan jamaah sekalian, marilah sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab takwa merupakan bekal terbaik menghadap kehidupan di dunia dan akhirat. Takwa yang menjadi kekuatan dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita sebagai hamba yang bertakwa dan taat terhadap ketentuannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Allah telah menunjukkan sifat umum manusia. Lantas apa sifat umum tersebut? Lalai bersyukur kepada Allah, lalai menjauhi perintah Allah, lalai terhadap peringatan Allah. Mereka justru sibuk dengan perkara dunia dan lupa akan urusan akhirat. Mereka sibuk bermegah-megahan, mereka sibuk mengumpul-ngumpul harta hingga lupa berada di hisab akhirat. Tak heran jika mereka lupa apakah harta yang dikumpulkannya halal atau tidak. Baru mereka tersadar setelah kematian menghampiri mereka, sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Quran, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takasur. Melalui ayat ini, sesungguhnya Allah hendak memperingatkan kepada kita semua agar tidak lalai dan terlalu sibuk dengan urusan dunia sampai-sampai melupakan akhirat. Sebab kematian pasti datang serta pertanggungjawaban kepada Zat pemberi nikmat mesti kita lakukan kelak. Jangan sampai terjadi penyesalan di kemudian hari hanya karena kita terlena dengan kehidupan sementara. Kita terlalu asik mengejar dunia yang fana, lupa akan kehidupan yang kekal di akhirat. Hadirin, kita tidak dilarang mencari dunia. Namun, mencarinya harus dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ingat, pertanyaan tentang nikmat di akhirat. Sebab sekecil apapun nikmat yang kita peroleh,
kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan pemberi nikmat. Demikian sebagaimana yang sudah diperingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim. La tazulu qadamu ibni adama yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan bergeser langkah Bani Adam pada hari kiamat di hadapan Tuhannya hingga ditanya ikhwal 5 perkara. An umurihi fima abnahu. Pertama, ihwal umurnya, dipakai apa umur tersebut. Wa an sababihi fima ablahu. Kedua, ihwal masa mudanya, dipakai apa masa muda tersebut. Wa malihi min ainak tasabahu wa fima anfa'aqahu. Ketiga dan keempatnya, ihwal hartanya, dari mana harta itu diperoleh dan dipakai untuk apa. Wa maza amila fima alima. Kelima, ihwal apa yang dikerjakan sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Hadis riwayat Tirmizi. Seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang akan kita hadapi pada hari kiamat. Makanya mari kita merenungkan kembali sama-sama. Sudahkah kita mempersiapkan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut? Sudahkah mempergunakan umur kita dengan sebaik-baiknya? Sudahkah kita mempergunakan masa muda kita untuk taat kepada Allah? Sudahkah kita memperhatikan harta yang kita peroleh dari mana asalnya? Dan sudahkah di jalan diridhoi oleh Allah? Sudahkah kita beramal soleh sesuai dengan yang diperintahkan Allah? Ini artinya kita bukan dilarang mencari kekayaan, bukan tidak boleh mengejar kenikmatan dunia, namun pikirkan sebaik-baiknya pertanyaan yang akan kita hadapi kelak. Jangan sampai kita menyesal gegara kita terlalu asik mengejar dunia hingga lupa halal dan haram, hingga lupa hisab di akhirat. Di sini kita jangan terlena dengan nikmat dunia yang fana, sebab masih ada nikmat kekal di akhirat yang harus kita perjuangkan. Ingat, kita di dunia ini hanya tidak lama dan sementara. Hidup ini adalah akhirnya, yaitu kematian. Sementara kematian merupakan awal dari pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Sayangnya, kebanyakan manusia lupa akan hal ini. Makanya tak sedikit saudara-saudara kita yang mencari dunia namun lupa mencari akhirat. Banyak yang bergelimangan harta namun lupa akan hak harta dan pertanggungjawabannya di akhirat. Makanya sebelum terlambat, mari kita pergunakan sisa umur kita untuk memperbaiki sikap dan perbuatan kita. Kita manfaatkan kesempatan yang ada untuk beribadah kepada Allah. Sebab yakinlah, hanya ibadah dan amal soleh yang akan mengantarkan kita kepada ridho Allah. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Walhasil, kita jangan terlena sebab kita akan ditanya dengan 5 pertanyaan tadi. Kira-kira sudahkah siap kita menjawabnya? Sudahkah kita memanfaatkan usia, masa muda, harta dan beramal soleh? Belum lagi kita mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat lainnya. Benar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tsumma latus'alunna yauma izin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu perihal kenikmatan yang mewah di dunia. At-Takasur. Dan khusus untuk urusan harta, pertanyaannya ada 2. Yaitu dari mana harta itu diperoleh dan untuk apa harta itu digunakan. Sementara menjawab pertanyaan Allah tidak seperti menjawab pertanyaan manusia sewaktu di dunia. Di dunia kita masih bisa berkelit, sementara di akhirat seluruh anggota tubuh kita akan berbicara dan bersaksi akan perbuatan masing-masing. Demikian seperti yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami membungkam mulut mereka,
Tangan merekalah yang berkata kepada kami, dan kaki merekalah yang akan bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surah Yasin. Maka berhati-hatilah dalam setiap gerak-gerik dan perbuatan kita, sebab semuanya akan terekam dalam catatan Allah. Semua nikmatnya manfaatkan sebaik-baiknya di jalan yang diridhoinya. Berhati-hati pula dalam mencari dan mengusahakan nikmat tersebut, karena sidang Allah pasti nyata. Di sana kita tidak mungkin berdusta dan menyembunyikannya. Ingat, harta kita yang halalnya akan dihisap dan yang haramnya akan disiksa. Pantas Nabi Sulaiman alaihissalam terlambat masuk surga gara-gara menghadapi persidangan harta yang dimilikinya. Padahal harta Nabi Sulaiman diperoleh dari jalan halal dan dipakai di jalan yang diridhoi Allah. Bagaimana dengan kita terkadang ceroboh dalam mencari harta, entah halal atau haram. Setelah didapatkan kita lupa mensyukurinya. Kemudian saat menggunakan entah di jalan yang diridhoi Allah atau tidak, simpulannya kita jangan terlena mengejar dunia hingga melupakan syukur dan pertanggungjawabannya di akhirat. Ikuti aturan Allah jika kita ingin selamat dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Manfaatkan nikmat sesuai dengan keinginan yang memberi nikmat. Jangan kita gunakan harta itu di jalan yang dapat mengundang murkanya. Sebab itu pula yang akan memberat persidangan kita di akhirat. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah demi menjalankan kehidupan yang sesuai dengan ketentuan Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.